selamat pagi bagi kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku yang kudus dalam Kristus, tema yang kami ambil untuk kita pagi hari ini adalah hati yang setia. Dari bahan bacaan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus mengajarkan tentang sikap hati yang benar dalam kehidupan rohani. Fokus dalam ayat ini adalah pada loyalitas hati manusia dan ketidakmungkinan untuk melayani dua kepentingan yang bertentangan, yaitu kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam konteks budaya abad pertama, perbudakan adalah bagian yang umum dari kehidupan, dan seorang pelayan atau budak diharapkan untuk sepenuhnya setia kepada tuannya. Ide untuk melayani dua tuan dianggap tidak mungkin, karena kesetiaan dan kepatuhan akan menjadi terbagi. Ungkapan ini menekankan eksklusivitas pengabdian yang diperlukan dalam hubungan dengan Tuhan, mencerminkan tema Alkitabiah tentang komitmen sepenuh hati yang ditemukan dalam Ulangan 6 ayat 5, yang memerintahkan cinta kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Dalam istilah Alkitabiah, benci dan cinta seringkali menunjukkan pilihan dan prioritas ketimbang emosi ekstrim. Bahasa di sini mencerminkan bahasa perjanjian dari Perjanjian Lama, di mana Israel dipanggil untuk memilih Tuhan daripada berhala. Pilihan antara dua tuan adalah pilihan antara dua jalan, mencerminkan tema Alkitabiah yang lebih luas tentang memilih antara hidup dan mati, berkat dan kutuk. Devosi mengimplikasikan komitmen dan kesetiaan yang dalam, sementara membenci berarti memandang dengan penghinaan atau rasa rendah. Ini mencerminkan prinsip Alkitab bahwa seseorang tidak dapat mempertahankan kesetiaan yang setara terhadap kepentingan yang bertentangan. Panggilan untuk devosi adalah panggilan untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, seperti yang terlihat dalam Shema yang menyerukan kesetiaan tanpa terbagi kepada Tuhan. Bahasa devosi dan penghinaan menggarisbawahi ketidakmungkinan netralitas dalam hal-hal rohani. Kita tidak dapat melayani Tuhan dan uang secara bersamaan. Istilah uang dalam bahan kita hari ini diterjemahkan dari kata Aram, yaitu mammon, yang mempersonifikasikan kekayaan dan kepemilikan material sebagai dewa saingan. Perbandingan antara Tuhan dan uang sebagai tuan menyoroti konflik spiritual antara melayani Tuhan dan mengejar kekayaan material. Sebuah tema yang berulang di dalam pengajaran Yesus. Saudara yang terkasih, hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan mencerminkan isi hati kita. Yesus dalam Matius 6 ayat 24 mengajak kita bercermin, siapa yang sebenarnya kita layani dalam hidup ini. Banyak orang berpikir
bahwa mereka bisa berjalan dalam dua dunia. Satu kaki dalam iman, satu kaki dalam dunia. Satu tangan memegang Alkitab, satu tangan menggenggam harta. Tapi Yesus berkata dengan tegas, itu mustahil. Refleksi ini membawa kita kepada pertanyaan mendasar. Apa yang menguasai hati kita? Apakah kita lebih digerakkan oleh kasih akan Allah atau oleh keinginan akan keamanan dan kenyamanan dunia ini? Mamon yang mewakili uang, status, dan kekuasaan sering sekali menjadi Allah yang diam-diam kita layani. Bahkan tanpa sadar, kita percaya kepada Tuhan, tetapi ketakutan kehilangan material membuat kita ragu. Kita berdoa, tapi keputusan kita lebih ditentukan oleh keuntungan, bukan oleh kebenaran. Refleksi ini bukan ajakan untuk hidup miskin atau menjauhi dunia, melainkan panggilan untuk hidup menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu. Kita boleh bekerja, berusaha, menata masa depan, tetapi semuanya harus tunduk di bawah pengabdian kepada Tuhan. Ketika Allah menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti akan mengalami kebebasan yang sejati. Bebas dari ketamakan, bebas dari kekhawatiran, dan bebas untuk mengasihi dengan tulus. Mari kita bertanya pada diri kita, kepada siapa aku benar-benar mengabdi? Sebab di sanalah hatiku berada, dan di sanalah arah hidupku ditentukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas penyertaan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah kami dengarkan dengan baik. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau kuatkanlah kami, agar dalam setiap kehidupan kami mampu setia untuk mengikut Tuhan. Kami dapat menaklukkan hal-hal keinginan dunia ini, karena keinginan kami untuk hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah di dalam setiap langkah kehidupan kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu saja. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Zaitun, khususnya GPKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Di usianya yang tua Tuhan, Tuhanlah yang tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhanlah yang memberikan kesehatan kepada Zaitun kami. Kuasa Roh Kudus yang bekerja atas diri Zaitun kami, sehingga meskipun sudah tua Tuhan, mereka tetap bisa semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Senantiasa mereka juga tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada seluruh tim kerja Klasis kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat dan kepintaran, sehingga ya Tuhan di dalam melakukan pekerjaannya, mereka dapat melakukannya dengan baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui kuasa Tuhan yang bekerja atas tim kerja Klasis kami Tuhan, setiap perjalanan dalam pekerjaan mereka, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan kiranya yang menyertai dan memberkati apapun yang kami perbuat pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.